Oke, kita masuk dalam doa ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami untuk mengerti satu pengajaran yang secara khusus kami akan pelajari dengan serius karena sudah begitu lama kami tidak mendengar tentang Kristus adalah Tuhan atas jagat semesta. Di dalam bahasa teologianya adalah cosmic Christ. Jadi kami percaya Tuhan bahwa ini bukan pengajaran yang di luar Alkitab, tetapi ada di dalam Alkitab. Karena begitu banyak penyimpangan, maka kami perlu belajar kembali melalui firman-Mu, sehingga kami tidak kemudian diselewengkan. Pikiran kami dijadikan jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur jika ada orang-orang yang mendalam, dan khususnya para pemikir, filsuf, dan juga orang-orang yang sangat brilian, yang intelektualnya begitu tinggi, sehingga mereka menembus ke dalam satu pemahaman, pengetahuan yang sebelumnya belum pernah terpikirkan atau tidak pernah dipahami lebih lanjut dan lebih jauh. Tapi kami percaya bahwa ini semua ada maksud Tuhan. Dan kami belajar hari ini, Tuhan tuntun kami dengan firman-Mu sebagai tolak ukur dan juga sebagai dasar dari semua apa yang kami mengerti. Terima kasih Bapak untuk iman yang sangat kokoh ini, karena firman-Mu lah menjadi kekuatan dan dasar seluruh pengetahuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita hari ini membahas satu firman Tuhan ya, yang kita akan bersama-sama pelajari. Saudara, kita masih dalam teori cosmic of Christ atau Kristus Raja Tuhan atas seluruh jagat semesta alam. Jadi bukan hanya orang Kristen, bukan hanya gereja, bukan hanya kumpulan orang-orang benar gitu ya yang dipilih Tuhan, yang artinya diselamatkan, tetapi juga Kristus akan menyelamatkan jagat semesta ini. Ya, jadi Tuhan Yesus akan memperbarui langit dan bumi yang baru. Nah, ini istilah langit dan bumi baru inilah, maka keluarlah Kristus kosmik. Jadi Kristus yang bukan hanya kecil di wilayahnya, hanya berkaitan dengan orang percaya saja, berkaitan dengan gereja saja, tapi juga mengatur seluruh di luar daripada gereja, seluas jagat semesta ini. Jadi bukan hanya pemimpin gereja, orang-orang di dalam gereja diatur, tapi juga penguasa, penjahat, raja yang kejam, yang sadis, raja yang diktator, tirani, presiden-presiden, atau seperti Perdana Menteri, atau mungkin seperti Hitler gitu kan, Nebukadnezar, Herodes, itu semua di bawah kekuatan kekuasaan dia dan dikontrol serta diarahkan dan diatur, ditetapkan dan dijatuhkan, dibangunkan serta diberikan hak kekuasaan dan diambil hak kekuasaannya itu oleh Kristus kosmik. Ya, jadi kita membuka lebar iman kita supaya kita bukan hanya terpacu dan cuman taunya seperti kuda dikasih kacamata kuda itu ya. Taunya cuman yang dilihat dan yang lain kita nggak tahu. Nah, saya akan membawa, saudara akan mengekspan itu ya. Termasuk dalamnya adalah iman, kasih kita juga sama. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh kasih kepada sesama, kasih kepada orang yang kita benci, kasih kepada orang-orang yang seharusnya kita layani. Itu orang Samaria baik hati. Jadi dia melampaui batas semua wilayah, lingkaran yang ada, dia dimusuhi, tapi dia bisa mengasihi. Dia bisa menolong orang yang memusuhi dia. Ya, jadi ini sebenarnya adalah fungsi bangsa Israel. Nah, ini bukan hanya kepada bangsanya, orang pilihannya, saudaranya, sesamanya adalah saudaranya sendiri, yang keturunan keluarganya, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan seperti itu. Sesama itu adalah seluruh umat manusia yang dicintai oleh Tuhan. Ya, khususnya nanti kita akan melihat khususnya adalah kita mendahulukan ya tentu saja kita harus melihat pada orang-orang yang paling dekat dengan kita yang Tuhan percayakan dan kemudian ke orang lain gitu kan. Nah, bukan berarti harus orang dekat dulu. Bukan berarti bahwa ukurannya adalah oh ini keluarga saya dulu gitu. Saudara, kita nggak bisa seperti itu. Waktu Tuhan memanggil para rasul, termasuk Rasul Petrus dan semua orang-orang dipanggil oleh Tuhan, itu harus meninggalkan seluruhnya. Jalannya ditinggal, pekerjaan ditinggal, keluarganya ditinggal, orang tua ditinggal. Nah, saudara, itu adalah satu tantangan. Jadi bukan hanya kepada wilayah keluarga kita, tapi juga kita harus mau meninggalkan semuanya, segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Itu panggilan ya, panggilan seorang rasul, seorang hamba Tuhan, nabi juga sama, seorang raja juga sama, seorang imam juga sama. Jadi bukan melayani diri,
tapi melayani Tuhan, ya, yang juga memerintah, menghakimi, serta mengadili dengan keadilan, kebenaran, kekudusan Tuhan. Nah, ini kita lihat Kristus sebagai Tuhan dan Raja, Tuhan atas segala sesuatu yang hidup dan yang mati, yang terlihat dan tak terlihat, dan seluruh jagat semesta alam. Jadi artinya jagat itu bukan hanya yang kita lihat, ya, fisik, ya, dunia fisik atau fisiosfer atau dunia biosfer. Nah, nanti saya akan jelaskan ada beberapa hal yang penting, ya. Dan kita belajar di sini. Nah, kita akan melihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 15, kita ulang, ya. Kolose pasal 1 ayat 15. Ya. Kolose pasal 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah. Gambar di sini adalah artinya ikon, ya, icon. Jadi icon itu bukan hanya gambar, ya, tetapi semua apa yang ada itu persis ada di dalam. Jadi semua unsur-unsur terpenting itu ada di dalam. Jadi waktu Yesus menjadi manusia, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang dulu itu nggak bisa dicapai oleh siapapun, itu bisa terlihat. Nah, itu namanya icon. Ya, jadi bukan berhala, ya, tetapi ini adalah wujud sesuatu yang tidak terlihat dan terlihat. Itu namanya icon, ikon, ya, ikon. Jadi ikon-ikon gitu. Nah, di gereja itu ada ikon-ikon banyak. Jadi zaman abad-abad 15-16 sampai selanjutnya itu gereja itu ada gambar-gambar dari kaca. Yesus gitu kan, kemudian ada salib dan semuanya. Nah, itu juga disebut sebagai ikon sebenarnya. Nah, tapi ini ikonnya beda, ya. Jadi itu gambaran yang dari dimensi kenyataan itu menjadi dimensi yang uh, dua dimensi atau menjadi tiga dimensi, menjadi hiasan. Dan juga bisa menjadi dimensi, 4 dimensi yang bergerak. Jadi seperti kita lihat film kartun gitu kan. Film kartun itu kan dari pertama kali dari lukisan. Ya, lukisan itu kan gepeng, ya. Jadi cuman 1 dimensi kan. 1 dimensi kemudian dijadikan bergerak. Bergerak kemudian menjadi hidup dan kemudian dikasih warna dan kemudian difilmkan jadi akhirnya jadi hidup di film itu. Nah, kemudian kita lihat tikus antara Tom and Jerry atau apapun, White Snow gitu kan. Nah, itu akhirnya menjadi hidup. Sepertinya dia manusia, tapi tetap itu adalah di dalam dimensi yang 2 dan 3 dimensi. Dan kita lihat itu. Dan waktu keluar dari 4 dimensi, itu akhirnya terwujud di dalam yang nyata. Jadi diwujudkan dalam hal nyata, nah itu masuk ke dalam dunia film. Ya, dunia film itu berarti seluruh tubuhnya itu bisa kelihatan dan bergerak seperti yang kita lihat sehari-hari. Jadi di film itu kan bukan yang aslinya, bukan biosfernya, ya, biologisnya yang kita lihat, tapi semua apa yang ada di sini difilmkan masuk ke dalam film. Nah, itu disebut sebagai gambar wujud apa yang ada di sini, terus direkam dan kemudian diproduksi masuk ke dalam film yang bisa kita lihat. Nah, semua film-film itu biasanya menggambarkan kehidupan kita. Apa yang terjadi, terus difilmkan. Bisa kisah nyata, bisa imajiner, bisa hal-hal yang halusinasi juga, seperti setan-setan gitu kan, bentuk-bentuk setan atau zombie, ya, gitu kan, atau yang di luar daripada yang normal gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang bersifat yang imajiner, imajinatif gitu kan. Nah, itu kita tahu seperti itu. Nah, kita lihat di sini gambar Allah adalah sesuatu yang ada dalam diri Allah yang diwujudkan, termanifestasi dan bisa kita lihat dan kita kenal Tuhan yang dulu nggak bisa kita kenal, nggak terlihat, itu jadi terlihat. Allah yang tidak terhampiri akhirnya menghampiri kita. Allah yang tidak bisa kita pegang akhirnya bisa kita dipegang oleh Tuhan, kita bisa dipeluk oleh Tuhan dan kita bisa memeluk Dia. Jadi Allah yang tanda petik non fisik, ya, non materi. Jadi artinya itu bukan darah dan daging. Dan Allah itu kan roh, ya, roh itu kan tidak berdarah daging. Nah, waktu Allah menjadi manusia, dia berdarah berdaging. Dan bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, jadi berbentuk seperti manusia, berjantung, berhati, berusus, bermulut, bermata, berhidung, bertelinga, seperti kita. Tapi di dalam wujud manusia itu, dia adalah gambar wujud Allah. Nah, saudara perhatikan, ya. Kenapa ini penting? Icon ini penting karena kita bisa melihat Allah yang tak terlihat dengan ikon Allah, dengan gambar wujud Allah itu
berarti kita sedang dibatasi oleh Tuhan, bahwa Allah membatasi dirinya. Jadi membatasi diri. Allah yang asli itu bagaimana? Tidak terjangkau. Tidak bisa dihampiri. Dari orang nggak ada bisa menghampiri hadirat Allah yang sempurna itu. Kalau kamu hampiri, mati semuanya. Jadi dalam kekudusannya, dalam kemahatauan itu, bagaimana Allah itu, dalam bentuk rohnya itu bagaimana. Saudara, kita nggak ada satu orang pun yang bisa tahu 100% sempurna tentang Allah itu, keberadaan dan tahu semua. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Allah nggak bisa dimengerti secara tuntas seperti Allah mengerti dirinya. Nah, kalau kita bisa ngerti Allah dan tahu bentuknya, tahu semuanya. Oh, saya tahu Allah gini. Saudara, kita nggak mungkin. Kenapa? Kita akan mati. Binasa. Jadi kita harus sadar ini. Jadi kalau dia menampakkan diri dalam icon, dalam gambar rupanya, artinya apa? Gambar rupa Allah dan wujud Allah itu yang bisa dikenal dan bisa dimengerti, dihayati, dan diimani oleh orang-orang Kristen. Itu adalah yang Tuhan berikan. Jadi Kristus menanggalkan keilahiannya, surga itu, dan mengambil rupa manusia, rupa daging manusia, wajah manusia, dan menyatakan icon Allah, gambar Allah. Ya. Jadi saudara, Yesus sendiri adalah, iya, apakah Yesus Allah itu kemudian sempurna Allah semua dalam dirinya dan wujud Allah dan keberadaan Allah seutuhnya dalam Yesus? Saudara, enggak. Kenapa enggak? Karena dia, artinya dia membuat dirinya dimengerti oleh manusia dan menjadikan dirinya supaya bisa dikenal manusia. Nah, itu Allah membatasi diri dalam icon gambar itu. Jadi Allah sendiri tidak terbatas. Allah sendiri nggak bisa dijangkau. Jadi kalau kita bisa mengerti, mengenal Allah, saudara, karena Allah yang memberikan kita pengertian dan dia merendahkan hidupnya, merendahkan hatinya, supaya bisa kita kenal. Di sini, karena dia yang berkuasa, yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, karena dia kudus, dia roh, dan dia menciptakan kita, dia menjadi kemuliaannya, dan dia mau bersekutu dengan kita, dia mau menyatu dengan kita. Dalam siapa? Dalam wujud dia menjadi manusia, jadi antara manusia dengan Allah bisa menyatu. Nah, sore inilah yang menjadi satu pemikiran Teilhard Chardon, Teilhard Chardin, Teilhard de Chardin itu memikirkan ini tentang union with Christ. Nah, saudara, John Calvin, teologi John Calvin yang tertinggi adalah mystical union with Christ. Tetapi John Calvin tidak jatuh di dalam pengertian the cosmic of Christ yang seperti Chardon, ya, Teilhard Chardon itu. Kenapa? Karena Calvin membatasi dirinya di dalam pengertian firman Tuhan. Dia tidak mau keluar dari firman Tuhan atau menggabungkan firman Tuhan dengan teori evolusi, dengan teori sosial, dengan teori pengertian tentang banyak pandangan-pandangan filsuf atau filsafat, dan juga pemikir-pemikir pandangan-pandangan dunia definisi yang begitu banyak deskripsinya. Saudara, itu nggak bisa diterima karena Calvin membatasi diri semua, karena dia tahu begitu dia buka, itu mudah untuk kita terbawa arus pemikiran-pemikiran dunia itu. Ya, termasuk kita sendiri sama. Ya. Janganlah kamu memikirkan yang di luar daripada apa yang kamu bisa pikirkan, kekuatan yang kamu dikasih oleh Tuhan. Jangan memikirkan pengetahuan yang jauh di luar daripada itu. Jadi artinya kita nggak boleh membawa pikiran kita yang ingin tahu itu sebebas-bebasnya, akhirnya tidak terkontrol, dan waktu kita melihat Alkitab, kita merasakan Alkitab kurang benar. Kenapa? Pikiran ini lebih benar, lebih apa ya? Kalau kita ngomong lebih luas, gitu kan? Nah, itu saudara harus hati-hati. Ya. Jadi di sini kita lihat ini. Dikatakan di sini gambar Allah itu tidak kelihatan, namanya gambar itu kelihatan. Adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi yang tidak terlihat menjadi terlihat. Itu disebut sebagai gambar icon wujud Allah. Ya, jadi ini pengertian mendasar ya. Nah, yang kedua kita lihat bahwa gambar wujud Allah ini adalah gambar yang sulung. Jadi tidak pernah Allah menyatakan dirinya dalam bentuk dilihat oleh manusia, dalam bentuk yang berupa wujud dan yang ada dalam biosfer. Ya, artinya Allah menampakkan diri seperti api, gitu kan, guru, terus kemudian tiang awan, tiang api, menampakkan dalam semak belukar yang menyala. Setelah itu tidak pernah Allah menyatakan diri di dalam pernyataan atau pewahyuan selain Kristus. Jadi Allah menampakkan diri ini kan,
dalam bentuk satu kekuatan yang ajaib, ya. Dan waktu Allah datang itu gempa bumi, bumi bergetar dan kemudian ada suara gemuruh yang luar biasa, semua orang takut semua dan nyembah Tuhan. Nah, saudara, itu semuanya adalah diwakili dan diwujudkan di dalam apa? Di dalam Kristus. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Saya dulu nggak pernah memikirkan bahwa Allah yang mau menyatakan diri dan bisa dilihat dan wujudnya bisa dirasakan dan bisa bergumul, bisa juga bergulat dengan Yakub itu, atau pernah dilihat oleh Abraham dan pernah berbicara dengan Abraham, pernah dilihat oleh Gideon, pernah dilihat oleh orang tua Samson namanya Manoah itu, dan sebagai orang yang bisa tahu malaikat Yahweh itu, sampai kemudian dia baru tahu kalau itu malaikat Yahweh. Udah, untunglah saya nggak mati. Nah, sudah di situ. Karena ada malaikat Yahweh, yaitu Kristus. Jadi semua nabi-nabi, semua yang pernah bertemu dengan kemuliaan Allah, ikon Allah, wujud Allah, prainkarnasi daripada Kristus atau Allah sendiri, saudara, itu semua adalah dinyatakan di dalam Kristus. Nah, itu namanya yang sulung. Ya, jadi ngertiin ya. Jadi tadi kan kita lihat gambar yang tidak kelihatan. Sekarang ikon. Sekarang kita lihat yang sulung, arche. Arche itu artinya yang awal. Jadi seluruh penampakan Allah yang bisa dilihat manusia, didengar manusia, dan dirasakan manusia, serta diteliti manusia, dan segalanya yang bisa seperti darah daging seperti kita, atau dalam wujud tanda petik visi dan semuanya. Saudara, itu semuanya yang sulung di dalam Kristus. Penampakan Allah yang sulung. Kebangkitan yang sulung. Allah, pertama-tama Allah menjadi manusia di dalam tubuh darah daging Kristus. Saudara, itu sulung. Jadi sulung itu bukan hanya kebangkitan sulung, tetapi juga dalam wujud Allah menyatakan yang tidak kelihatan, yang tidak terjangkau itu menjadi terjangkau, dan kemudian dia menyatakan dirinya. Nah, itu adalah sulung yang mengawali semuanya. Jadi sulung bukan berarti anak pertama, bukan hanya itu, tetapi adalah yang memulai segala sesuatu yang ada, yang kelihatan dan tidak kelihatan, semua itu diciptakan oleh yang sulung. Jadi yang sulung ini ada sebelum semua ada. Nah, itu arti sulung. Jadi dia ada sebelum semua ada, maka Yesus ada. Jadi yang menciptakan semua yang ada adalah dia yang memulai semua keberadaan. Dan dialah yang disebut sebagai arche. Dia adalah yang sulung. Ya. Nah, nanti kita akan berkaitan dengan teori cosmic Christ itu, dia yang sulung wujud daripada yang kelihatan yang sulung, maka yang akhir, saudara, sebagai kosmik itu adalah omega. Jadi alfa dan omega. Nah, omega inilah yang kemudian dimengerti oleh Teilhard Chardin, ya, Teilhard Chardin itu, filsuf itu yang seorang Kristen dari Katolik itu, dan dia adalah seorang imam dan ahli paleontologis, dan dia juga ahli teori Darwin, dan dia dipengaruhi Charles Darwin dengan begitu besar tentang teori evolusi, dan dia kemudian menyambungkan pikiran dia evolusi itu, yang teorinya Darwin itu dimasukkan dalam Alkitab dan dicocokkan dalam Alkitab, digabungkan dalam Alkitab supaya bisa serasi, ini bisa diterima dan ini bisa masuk. Jadi antara iman Kristen dengan pengetahuan itu terjadi satu perkawinan, dan kemudian ditemukan namanya cosmic Christ, ya, omega, Kristus sebagai omega. Jadi Kristuslah yang menarik seluruh yang ciptaan yang ada dan semua jagat semesta ini, itu kemudian dievolusi, istilahnya dievolusi menuju kesempurnaan segala sesuatu. Itu adalah geraknya, hidupnya, kekuatannya, asalnya berasal dari yang sulung, arche, dan akan berakhir dalam omeganya. Tujuannya adalah di dalam Kristus. Dan kapan itu? Waktu Yesus datang kedua kali. Nah, saudara, beberapa bagian itu saya bisa terima, tetapi beberapa bagian tentang evolusi saya nggak bisa terima. Nanti kita akan melihat ini penjelasannya. Kalau kita kurang, nanti hari Sabtu kita akan masuk lagi dalam penjelasan yang lebih detail. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Jadi di dalam yang lebih utama, yang sulung dan lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Tuhan Yesus ini lebih utama, itu artinya apa? Bahwa dia yang lebih dari semua yang ada. Baik itu harganya, nilainya, kualitasnya, dan dia itulah yang membuat segala sesuatu punya nilai, punya kualitas, punya bobot, punya yang disebut sebagai
apa ya, penghargaan, kehormatan, dan setiap benda itu ada kehormatannya, ada penghargaan dari Tuhan. Nah, setelah semua nilai semua ini berasal dari semua sumber nilai itu. Yang sulung, yang lebih utama adalah Kristus. Jadi sekarang di sini kita lihat ini, kita sempitkan ya, kita sempitkan talenta, karunia. Tuhan memberikan karunia, memberikan talenta. Setiap orang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan bagiannya. Jadi saya mendapatkan bagian 5, dia mendapatkan 12, dia mendapatkan 200, saya mendapatkan 300 gitu ya. Dia mendapatkan cuma 5 dibanding dengan 300. Setiap porsi yang Tuhan berikan pada kita, semua itu diatur dan semua menuju kepada kesempurnaan di dalam penyertaan Kristus. Jadi kalau kita lihat, gereja adalah terdiri dari mata, telinga, tubuh semua, kan berfungsi masing-masing dengan fungsinya dan tidak bisa saling mengunggulkan, tidak bisa dikompetisikan, tidak bisa untuk saling di apa ya, ke orang itu dibandingkan gitu ya. Oh ini kurang baik, ini kurang ini. Mata nggak boleh sebagai yang paling penting. Kalau kamu nggak ada mata, kamu buta, kamu nggak bisa jalan. Jadi kaki, tangan semua nggak ada fungsinya. Begitu mata nggak berfungsi, buta, kamu ketabrak-tabrak. Jadi mata merasa paling penting. Nah, saudara, itu adalah tidak diperbolehkan karena mata, telinga, hidung itu tidak berfungsi terlepas dari semua lain. Begitu terlepas, dia menjadi berhala. Saudara perhatikan. Jadi fungsi gereja yang dilambangkan oleh Paulus di dalam bentuk tubuh, mulut, dan organ-organ di dalam semuanya. Saudara, begitu itu satu muncul tanpa didukung dan terikat dengan yang lainnya, itu menjadi berhala. Dan kita memberhalakan diri, atau kita memberhalakan orang yang fungsinya hebat seperti itu. Jadi pendeta bisa diberhalakan. Jadi di dalam gereja, kan saya sering ngomong gitu, di dalam gereja tidak boleh ada satu orang yang diidolakan dan yang tanda petik yang lebih hebat dari orang lain. Nah, saudara, itu dosa yang terbesar dan itu dibenci oleh Tuhan. Kamu mau di gereja apapun, kamu mau memuji pendeta siapapun, saudara, yang kita puji, yang kita sembah itu adalah Kristus, bukan pendeta, bukan manusia. Jadi kalau ada orang dipakai Tuhan memberitakan Injil begitu pintar, teologi yang luar biasa, ataupun dengan kuasanya, mujizatnya, saudara, itu tetap adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Dia mendapatkan penebusan, dia mendapat, dan tidak ada hak, dia merasa bahwa dia lebih tinggi rohaninya daripada orang-orang di bawahnya atau jemaatnya. Kenapa, saudara? Karena semua manusia di hadapan Allah sama. Dan hanya Kristuslah yang wujud ikon, yang lebih utama, yang sulung, dialah yang kita puja, kita sembah. Maka banyak orang itu terkagum dengan apa? Wah, ini satu gereja yang besar. Wah, saya mau datang ke gereja yang besar. Kenapa? Wah, jadi nanti kalau menikah anak saya itu kan, wah, agung sekali. Kenapa? Menikah di gereja besar. Menikah di gereja besar dengan keagungan luar biasa, dengan kemewahan yang luar biasa, dengan musik yang indah itu tidak menjadi jaminan keluargamu baik-baik saja. Ya, jadi membuat keluarga kita itu keluarga yang di dalam Tuhan itu bukan karena cara kita kawin, di gereja mana kita kawin, dengan diiringi siapa kita kawin, dan musiknya dan semua, atau yang khotbah itu siapa. Saudara, itu tidak mempengaruhi perkawinan kita. Hadirnya Kristus di dalam perkawinan kita, nah itu yang mempengaruhi. Bukan hadirnya pendeta, bukan hadirnya musik, bukan hadirnya apa ya, orang-orang melayani waktu kita tata upacara pernikahan, bukan. Kristus ada nggak di sana? Nah, kalau kita tidak ada ibadah pernikahan itu Kristus di tengah-tengah kita, dan kita senang sukacita tanpa adanya kasih yang saling mengorbankan hidup kita, dan saling merendahkan hati kita, saudara, itu pernikahan nggak ada gunanya dalam arti secara organisasi. Tapi kalau ada Kristus di dalam kita, tanpa adanya semua itu, dan kita hanya menikah sederhana, mungkin di rumah dengan beberapa rekan dan disaksikan beberapa orang, saudara, itu lebih indah di hadapan Allah daripada perayaan yang begitu besar. Ya, kita harus pegang prinsip ini. Saya juga selalu mengatakan pada orang-orang kawin, kenapa nggak sederhana aja? Dan modal yang besar itu, ratusan juta itu, lebih baik kamu pakai untuk apa? Untuk menyediakan hidup masa depan bagi dirimu, bagi anakmu, untuk berbisnis, untuk melakukan banyak hal, daripada kamu buang hanya untuk seneng-seneng. Saya pernah ini ya, pernah ikut satu pernikahan. Itu bikin ini kembang api.
Ini kenal baik saya, dan dulu pernah sering ngasih persembahan ke misi ya. Dan begitu saya hadir, adiknya yang kawin itu, terus kemudian kembang apinya, terus ada orang cerita, temannya ya, kenal dengan saya, Pak Agung tahu nggak, ini kembang api habis berapa? 500 juta katanya. Maksudnya kembang api ya? Ya tadi itu, yang dua, dua, terus kemudian bentuk gini-gini, yang kayak tahun baruan itu. Berapa? 500 juta. Iya, Pak. Kenapa? Saudara bayangin untuk kembang apinya. Terus perkawinannya di tempat yang gede seperti itu berapa? Itu nyewanya hampir 100 juta. Dan kalau dihitung semua itu hampir 1,5 miliar. Saya kaget juga. Kenapa? Ini pernikahan ini luar biasa ya. Sampai seperti itu, sampai, wah, kalau kita ngomong itu terlalu mewah gitu. Nah, kemudian suatu hari saya dengar setelah berapa 5 tahun. Terus adiknya itu bangkrut. Kerjaannya tuh hancur. Saudara, saya tanya waktu itu, kamu kerjaanmu berapa sih yang kamu bawa itu? Wah, saya dikasih modal 400 juta, Pak. Dan sekarang nggak ada hasilnya, terus bangkrut. Terus saya beritahu, ya, saya beritahu. Coba kalau kamu perkawinanmu sederhana, yang 1,5 miliar itu jadi modalmu. Kamu nggak akan sebangkrut ini. Kalau kamu bisa nggak boros gitu kan. Nah, kamu bisa mengatur semuanya. Ya, namanya orang kan kepingin terlihat gengsinya tinggi, Pak. Dan keluarga saya kan maunya kelihatan wah mewah karena bersaing dengan orang-orang yang ya namanya bisnismen kan. Wah itu kalau terlalu gini kurang wah kurang afdol itu rasanya malu katanya. Nah ya sekarang kamu kena dampak gini terus akhirnya apa? Uangmu kan habis semua di situ. Nah iya terus terus gimana? Akhirnya minta bantuan lagi ke saudaranya ke papanya. Nah, saudara perhatikan, jadi ini sesuatu yang sebenarnya hal-hal yang sia-sia seringkali kita hambur-hamburkan dan kemudian apa yang terjadi? Saudara, begitu kita tahu apa yang harusnya kita lakukan, kita kehilangan. Nah, sama dengan iman kita. Jadi kalau kita memegang bahwa Kristus itu adalah otoritas kekuasaan, tidak ada suatu kuasa yang bisa mengalahkan kuasa yang dari Allah ini. Nah, saudara, nanti kita akan merenungkan ini di dalam diri Musa dan semuanya. Ya, oke. Jadi tujuan daripada penciptaan awal sampai akhir dikatakan bahwa ayat 16 ya, Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, pemerintahan singgasana, kekuatan kekuasaan itu, maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara bayangkan, jadi semua pemerintahan itu diadakan, diciptakan, dan semua ada itu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Jadi termasuk Raja Bengis sekalipun, itu ada manusia ini diciptakan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Raja sehebat apapun, punya kuasa apa ya, kalau kita ngomong itu ya punya supranatural gitu kan, kekuatan yang luar biasa. Saudara, itu cuman kecil sekali di hadapan Tuhan. Kuasa kita itu seperti satu tetes air di laut yang tak terbatas itu kuasa Tuhan. Jadi jangan bandingkan dengan Tuhan hal-hal seperti ini. Jadi dikatakan di sini seluruh penguasa, seluruh jagat semesta ini, penguasa-penguasa yang kelihatan dan tidak kelihatan. Iblis yang menguasai semua orang jahat itu. Iblis menguasai orang-orang yang jahat dan dengan kegelapan, dengan seluruh dosa yang diikat oleh dia itu karena pelanggaran dosa itu. Saudara, iblis yang mengikat semua orang di dalam kegelapan itu terikat dengan Tuhan. Dan ini yang dikatakan dalam perjanjian baru. Maka belenggu itu Tuhan bukakan dan iblis dikeluarkan dari dalam laut dan kemudian keluar dari lubang itu. Kemudian 3,5 tahun dia akan bergerak dan dia akan mempengaruhi manusia. Nah, saudara perhatikan, yang melepas rantainya, yang membuka tutup lubang daripada kerajaan kegelapan itu siapa? Tuhan sendiri. Saudara. Jadi bukan hanya Tuhan yang kelihatan yang kita lihat di gereja, oh Tuhan kuasa melakukan mujizat. Oh, saudara, Tuhan lebih hebat daripada itu. Saya selama ini waktu saya masih remaja ya, senang lihat mujizat orang bisa jalan gitu. Oh, kagum sekali. Dan kita sering lihat pendetanya tuh, wah,
Kalau pendeta ini datang, wah kita pengen lihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Pendeta ini mendemonstrasikan. Gitu. Terus ada orang bisu tuli ya, jadi tidak dengar, diginikan, dengar berapa kali? 2 kali. Terus ditutup orang itu, lihat ke sana, udah ditepuk tangan dia. Berapa kali tepuk tangannya? 3 kali. Nah, saudara, jadi kan sudah bisa dengar. Dan kemudian dia ngomong pada orang itu, saya cinta Yesus. Terus disuruh tiru orang itu. Asalnya kan nggak bisa ngomong, kan pelo-pelo. Gitu. Dia bisa nirukan dengan walaupun rada-rada pelo, dia bisa menirukan. Ya, saya mengenal Yesus dan apapun didikte dia bisa. Dan di situ saya lihat, wah saya kagum. Nah, kekaguman saya kepada kuasa Tuhan yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini, itu seringkali, saudara, seringkali membuat saya itu kehilangan Kristus yang melampaui dari seluruh mujizat itu. Termasuk waktu saya belajar teologi tentang Allah memilih, Allah berdaulat, saudara, saya juga sama. Saya masuk dalam doktrin reform gitu ya, doktrin yang disebut sebagai doktrin yang paling dogmatik gitu, dan masuk ke sana. Saudara, saya tahu di situ begitu saya mengerti ada jebakan teologi dan kemudian saya berpikir bahwa wah teologi itu hanya sebatas pengertian teologi, hanya sebatas saya ngerti teologi. Padahal saudara, Tuhan berkuasa lebih dari seluruh ajaran yang kita bisa terima. Ya, nanti kita akan lihat ini. Jadi begini, saudara. Kalau kita punya teologi yang paling hebat, yang paling tinggi, yang paling jempol gitu ya, yang paling Yahud gitu kan, dan boleh kita katakan teologi yang sempurna dan tidak ada kesalahannya, gitu itu kan. Dan kita memiliki pengetahuan teologi yang luar biasa itu. Saya tanya, saudara, menjamin nggak itu menyelamatkan kamu? Jawabannya tidak. Yang jamin kita Kristus. Nah, saudara harus bisa bedakan. Jadi waktu saya mengerti teologi dan kemudian Tuhan Yesus hanya saya mengerti dengan teologi saya yang serba terbatas, yang walaupun kebenaran-kebenaran ada di sana, dan saya menutup semua tentang Allah itu di dalam teologi, saudara, itu yang disebut sebagai teologi idol, penyembahan berhala teologi. Dan kita mengatakan bahwa teologi ini yang paling benar, itu paling salah. Itu menyembah berhala. Wah, paling benar adalah Injili, paling benar adalah Reform, paling benar adalah gereja Pentakosta, paling benar gereja. Kita sebut semua. Saudara, kita sedang mengidolakan, kita sedang memberhalakan teologi. Teologi idol. Idolized theology. Saudara, ini yang pertama kali punya pikiran ini adalah Timothy Keller. Kenapa? Karena dia mengatakan Allah yang berhala dalam hidup kita. Allah yang berhala. Teologi yang berhala. Hidup pelayanan yang berhala. Jadi semua jadi berhala. Saudara. Nah, dia mengungkapkan itu kenapa? Karena kita melepaskan dari seluruh Kristus yang jauh lebih besar dari itu. Dan ini sangat bahaya. Dan banyak jemaat yang terjebak dengan hal seperti ini. Jadi kalau ada orang, oh di sini ada gereja bagus, pindah gereja. Kenapa? Wah ini gereja ini bagus. Oh gereja ini melayani kita, dikasih makan, pindah gereja yang kasih makan. Oh gereja ini musik bagus, pindah gereja musik yang bagus. Saudara, saudara tidak mengerti siapakah Kristus sebenarnya. Kalau itu masih menjadi pola hidup kita, saudara-saudara sebenarnya tidak menghormati Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Saudara menyembah keinginan dan ini ya, yang dinamakan fisiosfer. Fisik kita yang kita lihat, yang kita sembah, yang kita mau. Oh, ini bagus. Dan saudara kita keliling-keliling untuk mencari apa? Mencari kepuasan hati kita, mencari kepuasan jiwa kita. Nah, saudara, saudara tahu, itu berhala. Dan itu berbahaya. Kenapa saya akan berbahaya? Karena kita terjebak semua di situ. Ya, coba kita lihat ayat ini ya. Saya teringat dan satu ayat ini. Ya, ya. Mana kemarin ya? Nah, saudara, ini ayat yang bagi saya kita harus hati-hati ya. Coba. Nah ini, ya. Nah ini nih. Ya. Ada 2 ayat ya. Matius 5, kita buka ya. Matius 5 ayat 20. Ya. Perhatikan. Saudara ini mengerikan sekali. Dan yang bicara ini Tuhan Yesus. Dan termasuk buah dan pohon. Buah baik, pohon baik.
Nah, saudara, saya harapkan kita waktu mendengar pengajaran-pengajaran yang betul-betul membuat kita tahu intisari dan hakikatnya, saudara itu pegang baik-baik, saudara camkan, dan artinya apa ya? Jangan pernah saudara tergeser dari iman ini. Saya saya belajar banyak, seringkali goyah-goyah juga gitu. Tapi begitu saya mengenal Kristus yang betul-betul melampaui segala batas yang ada, yang kita sebut sebagai Kristus yang omega, Kristus yang Kristik, cosmic Christ, ya, dikatakan uh, Kristus sebagai Kristik, ya, Kristik cosmic Christ, artinya bahwa di dalam Kristus itu segala sesuatu dan kepuasan Allah, kepenuhan Allah terwujud dalam Dia, dan kepuasan hidup kita ada dalam Dia, dan segala pengharapan kita ada dalam, segala-galanya ada dalam Dia. Nah, saudara-saudara akan keluar dari seluruh kotak pengertian teologi, pengertian iman yang di kotak-kotak, yang kita kemudian diberikan kacamata kuda itu, saudara, itu terlepas semua dan langsung terlepas. Ya, itu biasanya orang-orang yang memiliki iman dan Tuhan bukakan itu menembus semua batasan-batasan ini. Nah, perhatikan, maka aku berkata kepadamu, jika, nah ini kondisi, condition, conditional. Jadi katakan, jika hidup keagamaanmu, rohanimu, kesalehanmu, spiritualitasmu tidak lebih benar loh, saudara. Dan daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita diukur oleh Tuhan apa? Dengan keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang luar biasa itu. Bagaimana mereka taatnya, bagaimana mereka kusuknya, dan mereka Senin Kemis mereka berpuasa, dan mereka melakukan itu dengan tanda petik, dengan ketelitian, dengan sempurna, dengan hikmat, dengan doa. Wah, itu luar biasa. Ya. Dan kenapa Tuhan Yesus mengatakan jika hidup tidak lebih benar daripada mereka? Nah, saudara, apa yang benar? Apa itu yang benar? Nah, kita baca dalam Matius 23. Matius 23 ayat 3. Ya, Matius 23 ayat 3. Perhatikan, saudara. Ya. Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, ya, dari ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, ya, yang harusnya mereka tidak boleh duduki. Dan mereka mengangkat diri mereka seperti Musa. Dan banyak pendeta-pendeta menduduki kursi Musa. Melebihi daripada yang takaran yang dia harus terima. Dan dia menginginkan kekuasaan, kehormatan lebih daripada orang lain. Dan dia menduduki kursi Musa. Artinya apa? Dia menyamakan diri dengan kenabian dan posisi Musa. Dan itu dosa. Dan itu berhala. Jadi katakan di sini. Ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah. Turutilah, taatlah, turutilah dan lakukanlah apa yang segala sesuatu mereka ajarkan kepadamu. Jadi benar ini ngajaran, saudara. Ahli Taurat, orang Farisi ngajar kebenaran-kebenaran, benar, saudara. Benar mereka. Tapi pola hidup keagamaannya, pola hidup kesalehannya, brengsek, saudara. Ya, perhatikan. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yang seperti ayat 5:20 tadi. Ya. Jadi mereka itu mengikat beban-beban berat kepada jemaatnya, tapi mereka tidak pernah menyentuhnya. Memberikan beban ke bahu jemaatnya. Mereka sama sekali tidak mau tahu betapa beratnya jemaatnya. Aturan-aturan itu betapa beratnya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak. Tapi dia sendiri, dia mengajarkan baik kamu taat pada Tuhan, hidup kudus. Dia sendiri melanggar semuanya. Jadi seringkali orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi itu berpuasa, saudara, mereka sering melanggar puasanya dan diam-diam mereka makan. Saya pernah bercerita kan, ada pendeta yang luar biasa besar, terus saya diminta waktu puasa dan berkhotbah, dan kemudian salah satu kata-kata saya itu dan kemunafikan itu, dan dia kemudian mengundang saya masuk ke kantornya. Dia mengatakan bahwa dia mengaku dosa. Ini pendeta yang luar biasa. Pendeta dalam arti orang banyak kagum. Dia menipu jemaatnya dengan apa? Dia makan ditaruh di kamarnya. Jadi dia lapar dia makan. Dia nggak bisa karena dia kan ada diabetes. Jadi kalau nggak makan itu, waduh, saudara, bisa pingsan dia. Maka dia makan. Dan saya beritahu, lebih baik Bapak mengaku daripada Bapak berbohong. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah bisa.
Bisa orang lain kamu tutup, Tuhan tahu. Jadi lebih baik kita tiap hari mengaku dosa kita. Dan beritahukan pada jemaat, jadi saya kena diabetes, saya ada masalah, dan saya usahakan puasa saya, tapi kalau saya nggak bisa, dan kemudian saya bisa pingsan dan bisa mati, maka saya makan. Dan lebih baik terbuka. Akhirnya dia ngomong. Kebaktian ketiga, dia ngomong. Waduh, saya kaget. Kenapa ngomong? Dan dia ngomong, ya saya begini-begini. Loh, baru tadi ibadah satu ketemu saya, ibadah dua, dia khotbah di tempat yang sama ibadahnya. Ibadah ketiga, dia datang ke situ. Dan waktu saya berkhotbah, dan dia menutup itu, dan dia mengaku dosanya, dan dia mengatakan bahwa dia sering makan waktu dia puasa. Tapi dia ngaku, dan dia meminta maaf. Dan jemaatnya nggak masalah. Jadi artinya begini, lebih baik saudara jujur, terbuka, dan mengatakan kelemahan saudara daripada saudara tutupi. Kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi kenapa kita butuh pengakuan doa setiap kali kita ibadah, saudara, supaya kita dilayakkan Tuhan. Tidak ada orang lain di hadapan Tuhan tanpa pengakuan dosa itu. Karena kita tahu siapa diri kita. Jadi kita harus tahu bahwa orang-orang itu mengajar benar, iya, tapi apa yang mereka lakukan, mereka ajarkan, mereka tidak pernah perbuat. Dan itulah kebenarannya. Dan Kristus, dia ngomong, dia ngajar, dia lakukan semua sesuai dengan apa yang dia ajarkan, sesuai dengan apa yang dia katakan, dan dia perbuat semuanya persis seperti dia katakan. Dan mulutnya, hatinya, perbuatannya, itu damai sejahtera, shalom. Serasi, shalom itu seiring serasi dan harmonis. Mulut, pikiran, hatinya, kehendaknya dengan jalan hidupnya, itu harmonis. Saudara, ini luar biasa sekali. Dan tidak pernah ada orang seperti dia. Jadi waktu Tuhan Yesus mengajar, waktu dia berkata, saudara, nah ini pentingnya, ini pernah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Ucapan Tuhan Yesus adalah beda dengan nabi-nabi. Apa bedanya dengan nabi-nabi? Nabi-nabi berkata dan dia bisa ngomong sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang dari manusia, dan dia bisa salah. Yunus bisa salah, Nabi Nuh bisa salah, dan semua bisa salah. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak pernah salah. Semua ucapannya adalah ucapan ilahi sempurna. Coba perhatikan ini ya, kalimat ini. Jadi perkataan-perkataan dia itu tidak ada yang sia-sia dan tidak ada perkataan yang buang-buang perkataan. Enggak ada. Semua yang dia katakan itu, semua adalah sesuatu yang kekal, yang abadi, yang tidak berubah. Saya dulu waktu merenungkan Tuhan Yesus, waktu ngajar, berbahagialah orang, semua gitu ya, dan kita lihat, iya benar gitu. Terus kita berpikir, nah Tuhan Yesus sehari-hari kan ngomong dengan muridnya, halo Petrus, halo gitu kan, udah kongkong-kongkong gimana ya hari ini, kita mau kemana, kita mau makan apa gitu, kan gitu kan. Kalau kita hidup secara umum gitu, Tuhan Yesus apakah hidup seperti kita? Dia mau makan enak? No, sama sekali. 3,5 tahun itu, Tuhan Yesus menunjukkan gambar wujud Allah, hidup di dalam kehendak Allah yang kudus. Jadi dia tidak pernah menyanyiakan hidupnya. Dia mau kongkong-kongkong santai-santai, guyonan gitu. Saudara, itu adalah hidup yang di dalam kesia-siaan. Dia nggak ada yang sia-sia. Jadi kalau dia bercengkrama, dia menyanyi semuanya, itu semua di dalam kondisi kekuatan atmosfer surgawi, heavenly atmosphere. Jadi saudara perhatikan. Jadi Tuhan Yesus waktu mengajar, dia waktu menceritakan, dan waktu dia mengajarkan perumpamaan, dia mengajarkan tentang semuanya, dan dia berkata-kata pada muridnya, berdiskusi dengan murid. Itu semuanya saudara tahu. Firman Allah, sabda Allah. Dan semua tidak dituliskan oleh muridnya. Karena kemampuan manusia terbatas. Dan hanya riwayat hidup Tuhan Yesus dan kata-kata tertentu, pengajar tertentu yang dituliskan. Dan dikatakan Yohanes, banyak sekali ajaran-ajaran mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang tidak mungkin dicatat oleh manusia. Jadi perhatikan, saudara. Jadi banyak hal yang belum kita tahu apa yang diajarkan Tuhan Yesus selain yang ada kita terima. Karena ada banyak ajaran yang rasul-rasul itu tahu, tapi Tuhan membatasi dan membatasi kita semua. Menerima sudah cukup menerima Injil, kitab kanonisasi ini.
Dan di luar itu banyak sekali yang lain. Mujizat apapun banyak, saudara. Tapi tidak dituliskan semua. Karena cukuplah bagi kita, kitab itu sudah cukup membawa kita dalam hidup kekal. Ya. Oke, nah kita lihat sekarang. Ini contoh ya. Oke, kita lihat ini. Perhatikan. Saudara, kita bawa kepada Kristus kosmik. Yang tadi itu ya. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-17. Ya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi diciptakan, dikontrol, ditopang, dikendalikan, diarahkan, dan diberikan semua apa yang harus tumbuh dan apa yang mati, apa yang harus dicabut, apa yang harus ditanam, semua itu semua dikerjakan oleh Tuhan. Siapa yang kerjakan? Tuhan Yesus. Bapak serahkan pada anak. Dan Roh Kudus yang memelihara. Surah itu dikatakan ayat 17. Dan ayat 18, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, yang sulung ada dua perkataan. Yang sulung dari segala hal, permulaan dari segala sesuatu. Dia yang lebih utama, itu yang sulung. Dan yang sulung dalam kebangkitan, artinya apa? Dialah yang sulung yang membuka seluruh kehidupan kekal dalam tubuh manusia yang dimuliakan oleh Allah. Itu dimulai dengan pintunya adalah tubuh Kristus. Bait Allah adalah tubuh Kristus. Dan semua harus melalui pintu ini. Akulah pintu. Akulah roti mana itu. Akulah anggur itu. Akulah darah itu. Darah perjanjian. Nah, saudara, berarti waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam dia semua kebangkitan sulung dimulai dari dia, dan dialah kebangkitan sulung. Dan seluruh kebangkitan manusia yang lain, prosesnya melalui dia. Yang disebut oleh Teilhard Chardon adalah di alfa awalnya. Dan dia katakan, ini yang akhir, kosmikrasinya apa? Omeganya adalah Kristus. Nah, saudara bisa nangkep ini ya. Jadi nanti dalam hidup yang baru, hidup yang kekal, yang tanpa semua dosa, tanpa perkabungan, tanpa adanya tangisan, tanpa adanya sakit penyakit, sempurna di surga. Saudara, itu adalah dimulai dari mana? Dari kebangkitan tubuh Kristus. Langit dan bumi yang baru diciptakan di dalam dia. Diciptakan ulang, termasuk kita semua, diciptakan ulang di dalam darah dan tubuh Kristus. Nah, di sini saya bisa menerima pemikiran Teilhard Chardon, Teilhard Chardin itu, saya bisa terima. Kenapa? Karena Alkitab menyatakan itu. Tapi dia tarik kemudian teori ini kepada teori evolusi. Nah, saya nggak terima. Saya menolak. Dan semua teolog-teolog Injili dan Reformasi menolak ini. Kenapa? Karena apa yang ada dalam Alkitab, wilayahnya dan ditarik ke dalam wilayah biologis, wilayah kemudian sosial, wilayah di dalam kemudian kebinatangan, teori evolusi dan kebinatangan, dan asal-usul dari binatang. Surah itu semua nabrak semuanya. Kenapa nabrak? Karena Alkitab bukan teori evolusi. Jadi antara pemikiran Darwin dengan pemikiran Paulus dan iman di dalam Alkitab, di dalam Kristus, Chardin itu ingin mensejajarkan. Bukan hanya Chardin, Paul Tillich, Bertrand Russell, terus kemudian Bultmann, dan semua banyak orang lain. Ingin mensinkronkan pemikiran yang sulit di dalam iman Kristen, kemudian bisa kawin, serasi dengan pengetahuan teori evolusi, teori sosial, itu bisa kemudian menjadi satu. Nah, ini dosa. Dan ini yang membuat akhirnya Roma Katolik yang dipengaruhi oleh Chardin ini, atau Chardon ini, Saudara kemudian menerima keterbukaan bahwa Kristus adalah Omega. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bagian-bagian manusia yang belum diselamatkan oleh gereja. Saudara, Cosmic Christ ini menjadi Universal Christ. Saudara bisa mampu menyelamatkan orang tanpa melalui karya-karya penebusan. Melalui gereja Tuhan, melalui kita. Jadi dia berikan contoh banyak. Ya, kalau dan orang baik kemudian dia mati dan orang itu kemudian tidak mengenal Tuhan, tapi hidupnya adalah orang di dalam kebaikan dan dengan alasan bermacam-macam. Nah, orang itu masuk surga. Kenapa? Karena dia melakukan tanda petik iman yang seperti pada Kristus. Dia rela berkorban, dia rela membagikan, dia mengasihi sesamanya, dan itu intinya adalah dia tidak mengenal Kristus yang seperti kita, tapi dia mengenal Kristus yang kosmik yang ada di dunia ini.
atau dikatakan jiwa Kristus, the spirit of cosmic Christ. Nah, saudara, di situ kami tolak. Kita tolak semua. Teori itu kita tolak. Karl Barth juga meneorikan ini, neoliberal, dengan mengatakan Kristus yang sejarah nggak penting, tapi prinsip Kristus yang mati bagi orang lain, yang mau membagikan, mengasihi orang lain, dan nah itu yang menyelamatkan. Jadi Kristus ada nggak ada nggak penting. Yang penting kita memiliki jiwa Kristusnya. Nah, saudara, kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena kemanusiaan Kristus, perbuatan Kristuslah yang menjadi pokok keselamatan kita. Bukan hanya mengerti ajarannya, hanya mengerti teorinya. Bukan itu. Tanpa physical historis dan gambar Allah yang terwujud di dalam Kristus, di dalam ketaatannya, dalam kematian kebangkitannya, secara fisik dan historis, saudara, itu semuanya menjadi sia-sia. Nah, Albert mengatakan dan juga Sarden mengatakan bahwa itu bisa dilewatkan. Bisa hanya menjadi kebenaran yang kita imani. Jadi historisnya nggak perlu, tapi kebenaran yang kita terima. Saudara, itu masuk dalam teolog atau aliran teologi liberal. Disebut sebagai neo-liberal. Ya, liberal gaya baru. Padahal Kalbat itu masa mudanya sangat cinta Tuhan Yesus. Doktrin pilihannya bagus sekali. Doktrin tentang pembenarannya, wah itu bukunya luar biasa. Banyak pengajaran. Tapi pada ujung akhirnya, dia kemudian hancur. Dan mengajarkan Kristus yang tidak seperti Alkitab. Ya. Nah, oke ya, kita akan lihat ini. Ini satu contoh. Ya. Nah, saudara perhatikan. Musa memiliki iman melebihi daripada apa yang dia lihat. Nah, perhatikan ya, begini. Waktu tidak ada jalan dan waktu semuanya itu dikejar oleh Firaun dan mereka ketakutan gitu. Dan Firaun dengan seluruh pasukan dengan daya kekuatan militernya itu ngepung dan seluruh dataran padang belantara itu, saudara, itu dikuasai oleh tentaranya. Dan Tuhan turun dengan tiang awan tiang api mencegah Firaun untuk datang membunuh orang-orang Israel. Dan dia kirim api kemuliaannya menghentikan Firaun. Nah, kalau enggak, mati semua. Dan waktu Tuhan menghentikan dalam sementara waktu itu, bangsa Israel marah dengan Musa. Dan Musa kemudian berdoa pada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Musa berdoa dan meminta kuasa Tuhan. Dan Musa yang tidak pernah lihat laut terbelah, akhirnya terbelah. Dengan kuasa Tuhan. Dan kemudian dia tunjuk laut itu. Hanya ditunjuk begini aja. Laut itu tunjuk. Dengan kuasa doa itu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Yang tidak pernah ada yang dilihat oleh manusia. Bagaimana bisa laut dibelah. Sampai hari ini, mujizat ini nggak ada yang bisa lakukan. Kecuali Musa. Ya, Tuhan sendiri bisa lakukan. Laut ditenangkan oleh dia. Kebalikan kan. Ini bergelora ditenangkan. Nah, saudara, waktu Musa melakukan itu dengan kuasa dari Tuhan. Dan dia melihat kuasa Tuhan. Dan laut terbelah. Saya tanya sekarang. Iman Musa, perhatikan saudara. Iman Musa tidak terbatas kepada pengetahuan dia. Laut hanya dibelah. Maksudnya begini, kuasa Tuhan ditutupi dengan apa? Dengan apa yang dia lihat, dia mengerti. Oh iya, jadi Tuhan itu bisa cuma segini. Di luar ini Tuhan nggak bisa. Nah, saudara, itu yang paling bahaya. Kenapa saya katakan paling bahaya? Jadi kita membatasi apa yang kita lihat, mujizat itu selesai di sana. Nah, itu yang kita batasi. Ini yang penting, ini yang hebat, ini yang mujizat yang dari Tuhan. Dan yang lain, yang kalau cuma sungai dibelah, itu kecil. Tapi ini laut dibelah. Ini besar. Nah, saudara tahu nggak? Di akhir zaman, Tuhan bukan hanya membelah laut. Tuhan akan menyingkapkan dan menggulung segala langit. Coba bayangkan. Langit itu loh, yang tidak ada batasnya itu digulung oleh Tuhan. Artinya apa? Dihancurkan dan diremukkan oleh Tuhan dan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi seluruh jagat semesta ini akan ditutup oleh Tuhan, dibinasakan. Nah, saudara baca kitab Wahyu dari pasal yang ke-8, 9, dan lihat malapetaka itu. Dan itu akhirnya sampai kepada malapetaka yang berasal dari semua malapetaka ini diturunkan oleh Tuhan. Bukan dari bumi, semua dari surga. Dari surga turun, dari surga turun, dari surga turun. Suara trompet, suara, itu semua dari surga. Nggak pernah dari bawah. Jadi rencana semua kehancuran itu semua, itu sudah di planning, ditetapkan Tuhan. Dan itu di depan mata kita.
Jadi waktu kita mengerti, Musa mengerti, oh Allah membelah laut. Saudara tahu, iman Musa bukan hanya terbatas pada dibelah laut. Imannya Yesaya bukan hanya melihat orang Israel itu kemudian dibuang Tuhan 70 tahun. Tapi dia melampaui itu dan dia bisa melihat akhir zaman. Dia bisa melihat Kristus akan datang dan membereskan semuanya. Dan dengan kuasa apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Malaikat nggak bisa lakukan. Tidak ada satu makhluk hidup, satu persona pribadi yang bisa lakukan yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Saudara, apa itu? Malaikat tidak bisa lakukan ini. Mikael bisa memerangi kerajaan kegelapan, bisa melawan iblis, tapi dia nggak bisa melakukan ini. Dan tidak ada satu manusia bisa lakukan. Apa itu? Menebus dosa. Nah, saya ingatkan, membelah laut belum tentu menyelamatkan. Kuasa Tuhan yang sepertinya kelihatan menjagat semesta itu dikendalikan dia bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Itu semua adalah kemahakuasaan Tuhan, kemahakuatan Tuhan. Dan dia bisa lakukan itu, sesuatu yang impossible. Nah, saudara perhatikan. Tetapi waktu kita mengerti satu kuasa yang di atas segala kuasa, orang yang melihat laut terbelah, orang melihat orang mati dibangkitkan, orang melihat buta, melihat tuli mendengar, tidak pernah dijamin orang itu hidup kekal. Dan saya tanya sekarang, kuasa apa yang membuat kita kemudian masuk dalam kerajaan kekal? Banyak orang terima mujizat, tapi semua orang itu tidak pernah ada mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamatnya saat dia disalib. Nggak ada satu orang pun. Ya. Dan siapa yang bertobat dan mengatakan engkau memang anak Allah? Itu penjahat di sebelahnya. Ya, bukan sebelah kiri atau kanan, di sebelahnya. Dan dia kemudian dinyatakan oleh Tuhan Yesus, hari ini engkau bersama aku di Firdausi, di dalam hidup yang kekal. Nah, saudara perhatikan. Penebusan, Yesus mati membereskan dosa kita. Saudara, perhatikan. Nilainya, kekuatannya, lebih dari segala mujizat yang ada. Maka saya katakan, mujizat dari segala mujizat yang bisa membuka kita masuk dalam hidup kekal. Saudara, bukan laut terbelah, bukan guru, bukan gempa bumi, bukan langit ditutup 3 tahun, tidak ada hujan dan semuanya. Saudara, bukan itu. Yang tidak pernah bisa dilakukan manusia. Cosmic Christ itu adalah waktu dia mati di kayu salib, dan tidak ada orang yang bisa menahan murka Allah. Tidak ada orang yang bisa lewat melarikan diri dari pengadilan Tuhan, hukuman Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa membereskan dosa yang mematikan itu. Belenggu dosa, kuasa sengat maut, dan kerajaan iblis yang terus merongrong manusia. Dan Tuhan katakan, iblis, waktu aku mati di kayu salib, dan waktu aku datang, dia jatuh dari langit seperti bintang dan jatuh hancur. Saudara, Tuhan Yesus memakai kejatuhan iblis itu seperti bintang. The cosmic of Christ. Ini artinya kosmik yang dalam Alkitab. Jadi Kristus menguasai jagat alam semesta, apapun yang jagat yang tidak ada kerajaan kegelapan, itu dipegang oleh dia semua dan dikuasai dia semua. Dan saudara, dengan cara apa dia menguasai itu semuanya? Mati di kayu salib di Bukit Golgota, dan dia serahkan nyawanya. Seluruh kerajaan maut, kekuatan dosa dan murka Allah ditaklukkan dan diterima di dalam Kristus, dalam tubuhnya. Dan di dalam tubuhnya itu, nah ini hari Sabtu saya akan jelaskan. Di dalam tubuhnya itu, Tuhan membangun sesuatu yang ajaib. Yang jauh lebih daripada membelah laut, membelah sungai, memberikan makan roti mana, memberikan daging burung puyeng dari tempat jauh datang semua mati dan diberikan pada bangsa Israel. Dan ini jauh lebih hebat. Apa itu? Waktu dia mati, dia bangkit. Nah, di dalam kebangkitan yang sulung ini, dia menciptakan bait Allah yang baru, yang sulung. Yerusalem yang baru, tanda petik juga yang sulung. Langit dan bumi yang baru, yang juga yang sulung. Yang sulung artinya dimulai dari dia. Arkenya dia. Jadi bait Allah adalah dia. Seluruh daripada kemuliaan tata Allah adalah dia. Kasih Allah adalah dia. Terwujud di dalam Kristus. Dan seluruh wujud kepenuhan Allah, saudara, itu dalam Kristus. Dan di manakah letak wujudnya?
waktu dia menerima seluruh kegelapan dan dosa dan maut itu, dia terima, dan kemudian dia telan dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dia menciptakan Yerusalem baru, Israel baru, terus kemudian dikatakan di situ langit dan bumi yang baru, dan terutama adalah hidup tubuh kita, orang-orang Kristen, itu diciptakan ulang di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kita akan mengalami kesulungan Kristus. Waktu kita dibangkitkan, saudara, wah, itu luar biasa. Kemuliaannya dan aduh, saya nggak bisa bayangin. Saudara. Dan itu yang akan kita terima. Apa itu? Melebihi daripada mujizat-mujizat yang ada. Dan ini mujizat ini, waktu kita diperbarui dan dijadikan dengan tubuh yang baru dan manusia baru dengan sempurna masuk dalam kekekalan, saudara, itu melebihi dari seluruh mujizat yang ada. Dan jika iman kita tidak terletak di dalam kematian kebangkitan Kristus yang luar biasa ajaib ini, dan hanya mujizat-mujizat, oh kita lihat orang kemudian lumpuh berjalan, luar biasa Tuhan kita. Saudara, kita lupa bahwa semua mujizat itu tidak menyelamatkan kita. Tapi mujizat di atas segala mujizat, kematian Kristus yang bisa mengalahkan dan membuka memerdekakan kita dari perbudakan dosa, dari maut, dari sengat maut, dari kerajaan kegelapan, dan seluruh kekuatan ujian, cobaan semua itu. Dan kita kemudian harus menerima murka Allah itu. Tidak mungkin kita menerima murka Allah. Setelah itu diterima oleh Kristus dan diberikan, dianugerahkan pada kita. Hidupku adalah hidupmu. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Ya, saudara, ini inti daripada iman Kristen. Begitu iman Kristen ini kemudian tidak diberitakan dan kita diberitakan mujizat-mujizat yang tanda petik membuat kita menjadikan Kristus yang lumpuh dalam otak kita. Bukan Kristusnya lumpuh, tapi kita membuat Kristus yang terkotak dengan pengertian kita. Oh, kalau Kristus nggak melakukan ini, dia bukan Tuhan saya nggak bisa beriman pada dia. Iman saya kurang kuat. Nah, saudara, itu semua adalah melumpuhkan kita dan kita tidak mengekspand dan membuka semua kekuatan kemuliaan Allah. Dan ini adalah kematian di dalam iman Kristen. Dan nanti rekaman ini dibawa dan disebarkan, saudara. Saya berdoa supaya menjadi warisan yang luar biasa pada zaman nanti. Kenapa? Karena beberapa orang yang membuka rahasia ini, dan khususnya kaum Puritan yang membukakan hal ini, mereka itu baru dibuka setelah 200-300 tahun. Ya, luar biasa itu. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Dan kita tahu juga, kita melihat bagaimana Musa hanya berbicara pada batu karang keluar air. Ya, Simpson, Gideon, Yosua. Saudara, orang-orang yang melihat kemuliaan Allah. Orang-orang yang luar biasa, tetap mereka diproses seperti Samson atau Simpson itu kan. Diproses akhirnya melihat Allah yang luar biasa itu pada saat apa? Pada saat dia buta, pada saat dia jatuh dalam dosa. Pada saat dia tahu bahwa bagi hidupnya, dia menyanyiakan kemuliaan dan anugerah Allah. Dan dia meminta dalam kelemahan dia, doa yang terakhir, Tuhan izinkan saya untuk memuliakan Engkau. Dan seluruh hidup saya, jika Engkau terima saya, Engkau nyatakan kemuliaan. Dan kemudian dia runtuhkan, dan seluruh karya dia menutup semua karya yang ada. Jadi dia membunuh orang berapa-berapa, tidak sebesar dia meruntuhkan seluruh bangunan itu. Bangunan yang satu pilar yang luar biasa itu, yang bisa kokoh gitu kan, nggak tahu itu bagaimana fondasinya. Orang yang ada di atas semua ambruk mati, dan ribuan orang jauh lebih besar daripada dia punya karya dengan pakai rahang binatang itu kan. Kemudian dia pukul orang-orang dan udah dibakar dan semuanya. Saudara, yang mati hari itu karya Allah jauh lebih besar dari seluruh karya yang ada. Nah, ini rahasia Allah. Apa rahasia Allah? Pada saat engkau di dalam kelemahan, pada saat engkau di dalam keterpurukan, dan engkau tetap setia, tetap berpegang pada Tuhan. Saudara, karya Tuhan itu begitu meledak luar biasa. Dan itu semua prinsip Tuhan. Ya. Oke, saya pikir cukup, dan kita akan masuk di dalam doa ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Nanti